Ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Agustus 2025. Halo hai kamu yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Libra. Selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia dan terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, sebelum Mari membacakan gambaran dari kartu tarotnya, Mari ingetin dulu ya Libra bahwa ini adalah general reading. Energi kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Libra, langsung aja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Ace of Pentacles di sana. Berikut ada energi dari Judgment. Kemudian ada energi dari Strength Reverse. Kemudian ada energi dari Five of Cups Reverse. Dan kemudian di situ ada energi dari Major Arcana ya. The Empress. Nah, berikut di sini ada energi dari Knight of Wands, tapi dia kondisinya reverse. Ace of Swords reverse lagi. Kemudian ada energi dari The Hierophant reverse lagi, dan berikut ada energi dari kartu The Moon di sana ya. Jadi ini tuh kalau Mari lihat gini, ini mah hubungan nampaknya sedang diperjuangkan untuk ini ya, hubungan ini di keadaan ini, bukan hubungan ya, tapi keadaan ini sedang diperjuangkan untuk bisa diterima oleh diri sendiri gitu ya. Terutama ini terjadi di kamunya ya Libra, terutama terjadi di kamunya karena kamu gini, nampaknya kan memang ini hubungannya lagi nggak jelas ini ya. Mau dibilang dia sudah bubar belum gitu ya, mau dibilang hubungan ini masih berjalan, tapi ya interaksinya bisa-bisa ya sudah ndak ada untuk di saat sekarang. Nah gitu ya, jadi bolehlah ini tuh dikatakan hubungan yang gantung gitu loh, tanpa kepastian di situ ya. Dan tentu menghadapi situasi yang seperti ini kan bikin jiwa itu kan ndak tenang ya. Jadi kayak bikin jiwa itu tuh, terus aku ini tuh apa? Aku ini tuh, hubungan kami tuh apa? Aku ini tuh siapa? Gitu ya. Ada kebingungan yang sering mengusik dirinya kamu gitu. Nah, inilah yang sedang kamu usahakan. Keadaan yang kayak gini tuh jangan lagi ngebebani dirimu gitu loh. Nggak boleh situasi ini tuh kamu pastikan tidak boleh. Situasi ini mengganggu dan mengusik dirinya kamu gitu loh. Jadi ya akhirnya kalau Mari lihat kamu mainnya itu tuh dalam relationship kalian jadinya separuh hati ya. Separuh hati gitu loh. Jadi kayak kamu kan tidak mau ya terikat dalam situasi yang seperti ini. Tentu saja gitu. Walaupun kamu sesungguhnya tetap masih menginginkan bersama dengan dia. Gitu ya. Tapi karena situasi di sini saat sekarang sedang tidak menentu gitu ya, maka kamu melarang dirimu untuk menjadi seseorang yang terombang-ambing gitu loh. Ya karena nggak enak, kamu sudah mengalami untuk beberapa saat dan kamu rasa tentu wah ini nggak enak yang seperti ini. Jadi akhirnya kamu yang kayak main di dua kaki lah, main pakai dua kaki gitu ya. Jadi kayak sebelah kakinya kamu masih kamu letakkan di perahu bersama dengan dia, tapi sebelah lagi kakinya kamu letakkan di perahu yang lain gitu. Jadi kayak perahu lain ini tuh artinya ya kamu bisa aja juga sedang membuka diri kepada pria lain atau wanita lain gitu ya. Atau ya kamu sedang menjalani lah ya, berusaha untuk menjalani kehidupannya kamu seolah-olah kamu seperti yang sedang single di sini. Bisa paham? Jadi kayak hatinya, pikirannya kamu berkata, iya aku masih pasangannya dia gitu ya. Tapi ada pula lagi pemikirannya kamu, namun walaupun aku pasangan dia, ini kan gak jelas hubungannya saat sekarang gitu. Lah yaudah, aku jalani aja lah dulu
hidupnya aku sebisa mungkin tanpa dirinya. Nah, jadinya kayak gitu ya. Jadi kamu bisa yang kayak bebas melakukan apapun yang mau kamu lakukan di luar sana, gitu. Namun masih ada rem-remnya, gitu loh ya. Kamu masih aja yang kayak, kamu bisa aja yang kayak saat sekarang kamu ngobrol-ngobrol, contoh ini ya, kamu udah ngobrol-ngobrol nih sama cowok lain atau sama cewek lain, gitu ya kan. Tapi kamu masih kayak mengingat-ingatkan dirimu, oh jangan terlalu bablas, soalnya itu loh, sebenarnya aku masih berstatus suaminya orang, istrinya orang, nah pacarnya orang. Nah kayak gitu. Jadi ndak yang bablas betul model kamunya di saat ini. Gitu ya kalau mari lihat. Menikmati sebisanya kamu untuk menikmati. Karena menikmati hidupnya kamu pribadi gitu Mas Mari kan. Karena ini kan cukup mengusik ya hubungan relationship-nya kamu sama si pasanganmu ini. Gitu. Cukup mengusik kamu, bahkan bisa kayak menghilangkan rasa tenangnya kamu, rasa damainya kamu, rasa gembiramu, rasa bahagiamu. Dan akhirnya kamu mencari kebalikan dari perasaan-perasaan yang kamu alami dalam hubunganmu bersama si yayang bebek kamu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak bisa kamu sedang tidak bertanggung jawab lagi sudah dengan istrimu ini atau dengan suamimu ini. Gitu ya kan, kamu bisa aja kayak sedang melanglang buana di luar sana, gitu ya kan, kamu ya kayak ada ceritanya ya tidak peduli juga kayak gitu, padahal kamu tahu juga iya ya tanggung jawabnya aku ini, tugasnya aku ini untuk dia, tapi oke, aku kerjain tetap tugas dan tanggung jawabnya aku, tapi aku kerjain itu tuh setengah aja, sedikit aja gitu, syaratnya aja kira-kira gitu ya, supaya nggak dilihat salah saja atau hanya sebatas basa-basi saja gitu ya. Nah ini lagi contohnya bagaimana sekedarnya ini kadang-kadang kamu masih mau seperti bertukar kabar dengan dia sesekali, yang kayak kalau dia chatting kamu misal gitu ya, halo kamu apa kabar katanya. Nah di situ tuh kamu ada merespon, iya aku baik gitu ya, atau kamu gitu ya, kamu mungkin kayak butuhnya kamu apa, misal kalau kamu saat ini jadi suaminya dia atau istrinya dia, ini ya aku udah ngirim uang dapur misal kayak gitu, ini ya untuk biayanya anak-anak misalnya gitu ya. Nah tapi sebatas kayak cukup-cukupannya aja gitu loh ya, biar jangan dilihat salah saja, biar nggak dilihat bersalah gitu ya. Nah di sana jadi memang gara-gara pun kamu separuh hati seperti ini, sehingga untuk memperbaiki keadaan, katakan gitu ya, akhirnya ya tidak ada kamu lakukan, gitu loh. Memperbaiki situasi seperti ini, kamu tahu ada isu dalam hubungan kalian, gitu ya. Namun isunya itu tuh, mari lihat belum mau ya, untuk kamu jadikan prioritas sebagai hal yang harus kamu rapikan, yang harus kamu benerin, yang harus kamu selesaikan isunya itu. Itulah, belum mau kamunya. Itu kan jadi yang masih kayak diabaikan aja lah dulu, entar-entar aja lah itu. Gitu loh. Karena kalau aku mikirin tentang hubungan aku sama dia, mumet juga kepalaku ini. Nggak enak hatinya aku ini. Gitu loh. Ya. Jadi nggak damai aku. Gitu loh, jadi kambuh nih encoknya aku gitu kan. Jadi kamu bilang nggak mau dulu mikir-mikir gitu. Pokoknya aku senangkan aja dulu dirinya aku sesuai dengan caranya aku, gitu loh. Jadi kayak kamu bisa-bisa juga sedang lari di sini, gitu ya. Kamu sedang lari juga, padahal kamu juga bingung bagaimana ini gitu ya, hubungan ini gimana ini ceritanya, gitu. Tapi karena kamu sedang dalam masa pelarian ya, tanda petik ya, pelarian mental dan emosional gitu. Jadi ya akhirnya situasi yang tidak menentu seperti ini jadi berkepanjangan kalau mari lihat ya. Nah sementara kalau dilihat dari energi partnernya kamu, mari tangkap, mungkin kamu ke bagian pening-peningnya ya, ke bagian dari nggak enaknya ya, kebagian hanya resah gelisahnya aja mungkin gitu, ndak enak hatinya.
Tapi kalau si pasangannya kamu, ini tuh udah jelas banget ya. Kalau melihat ini orang, dia lebih deep ya, lebih kayak berasa tuh efek dari situasinya kalian yang seperti ini saat sekarang. Gitu. Jadi dia bisa merasa sedih, gitu ya, gundah gulana dia di sini, gitu loh. Jadi bisa berkali-kali lipat gitu ya, apa yang dia alami karena kondisi hubungan kalian yang sedang tidak menentu seperti ini, gitu ya. Tetapi ya kurang lebih hampir sama kayak kamu, tidak mau juga terjebak, dengan situasi berlarut-larut yang seperti ini, gitu ya. Sehingga ya semacam kayak, aku harus bangkit lah, aku nggak boleh sedih-sedih terus, gitu ya. Aku nggak boleh gundah gulana terus, gitu. Dan di sini tuh dia tahu bahwa keadaan ini tuh kayaknya memang nggak bisa untuk dia kendalikan. Karena kalau menurut seseorang ini kamu yang menjadi peran utamanya ya dalam hubungan kalian. Kalau dianya itu tuh hanya menempatkan diri sebagai follower, sebagai pengikutnya kamu aja. Misal kalau kamu bilang kita ke kanan, oke, dia akan ikut kamu ke kanan. Kamu bilang ayo kita ke kiri, maka dia bilang maka dia ambil posisi untuk mengiyakan, untuk bergerak ke kamu ke arah kiri. Nah gitu. Jadi kalau menurut dari si seseorang ini, awal dari relationship kalian ya menjadi tidak menentu, itu tuh kalau menurut dia gara-gara kamu, gitu loh. Kamu yang kelihatan tidak becus gitu ya. Gitu. Kamu yang kelihatan gak becus. Kamu yang kelihatan kok kayak gak konsisten dalam hubungan kalian. Gitu loh. Ya. Kamu yang membuat ini jadi berantakan hubungannya. Padahal dia tadinya itu tuh udah jelas banget sama kamu. Jelasnya dia adalah ya dia akan mengusahakan hubungan ini gitu loh. Ya, dia akan kayak menjadikan kamu sebagai masa depannya dia. Kamu adalah orang yang akan dipilih menjadi partner hidupnya dia, sebagai istrinya dia, sebagai suaminya dia. Jadi dia masuk dalam relationship kalian. Marilah bukan ceritanya itu tuh dia hanya mau mengambil sebatas pengalaman doang ya, sebagai kekasihmu, atau nekat masuk naik pelaminan ya, naik pelaminan sebagai istrimu atau sebagai suamimu. Tadinya dia itu tuh tidak pakai sistem nekat, tapi itu adalah pakai sistem keputusan yang bulat gitu loh ya. Namun ya tadi di saat dia melihat bahwa dirinya sudah bersungguh-sungguh, nah kamu ini yang cenderung dia lihat bimbang gitu loh ya. Jadi kalau misalnya dia dipersalahkan atas situasi kalian yang seperti saat sekarang ini, tentu orang ini akan membantah ya. Dia pasti nggak mau terima gitu loh. Loh aku nggak ada salah di sini. Nah gitu dia ya. Loh aku kan udah jadi istri yang baik, aku udah jadi suami yang baik, aku udah jadi pacar yang baik, buktinya aku setia. Gitu ya. Aku nggak neko-neko. Buktinya aku mau melamar, aku bersedia dilamar. Aku sudah jadi ibu anak-anaknya dia. Aku udah jadi bapak anak-anaknya kamu. Nah, dia itu tuh dalam artian kamu ya. Aku sudah banyak berkorban. Kalau menurut seseorang ini dia sudah banyak berkorban ke kamu. Gitu. Ya. Entah itu tuh bukan korban material, tapi ya korban waktu, korban status, gitu ya. Yang tadinya dia single, lajang, kemudian dia melepaskan status lajangnya demi jadi istrimu, jadi suamimu, jadi pacarmu, kan gitu ya. Nah kalau menurut dia itu mah satu persembahan yang baik ya, yang istimewa yang bisa dia berikan ke kamu. Nah di situ pengorbanannya. Nah kayak gitu ya. Tapi kok dia merasa bahwa apa yang dia berikan ke kamu ini, menurut dia tidak begitu kamu hargai. Gitu ya, semacam ini dia sudah memberikan emas berlian ke kamu, tapi kamu hanya melihat emas berlian ini tuh sebatas seperti batu kuburan.
Nah, kayak gitu. Jadi ya, itu bikin dia jadi kecewa, gitu ya. Itu bikin dia jadi, aduh, gitu ya. Aku wajar jadi sedih, gitu ya. Aku wajar jadi merasa gundah gulana, gitu loh. Semacam kayak aku tidak dihargai keberadaannya. Nah, di situ dia ya. Namun kalau seseorang ini tuh mari lihat, dia lagi-lagi ya, dia merasa dia nggak mampu lagi gitu ya. Dia tahu, wah ini masalahnya, tapi dia nggak tahu lagi dan nggak mampu lagi dia untuk menyelesaikan keadaan yang seperti ini. Nggak tahu dia. Nah gitu ya. Yang setahunya dia, keadaan akan berubah jika kamu, Libra ya, memutuskan untuk berubah. Kalau dia yang berusaha untuk merubah kamu menjadi suami yang bertanggung jawab, jadi istri yang soleha misalnya ya, jadi pacar yang setia, yang dewasa gitu ya. Dia tahu, aku nggak akan bisa. Dia gitu, nggak bisa. Kamu kalau dikerasin lebih keras. Kalau dilembutin nggak peduli. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia kayak ngerasa dia serba salah. Gitu loh. Dia serba salah. Di sana. Jadi akhirnya karena dia tahu diri, dia tidak sepowerful itu ya. Untuk mengendalikan kamu. Untuk mengendalikan keadaan. Maka akhirnya dia ya sama kayak kamu. Coba menikmati aja lah apa adanya kondisi saat sekarang. Gitu ya. Nggak mau terlalu mikirin lagi hubungan kalian. Gitu loh. Dia lebih kayak memilih, mendingan aku tuh merawat diriku dulu lah. Mendingan aku healing-healing dulu lah. Gitu loh. Sudah berapa minggu ini, sudah berapa bulan ini, aku banyak sedih-sedihnya nih. Nah gitu ya. Aku mau healing dulu supaya sedih-sedih ini tidak lagi menghantui diriku. Gitu ya. Tidak lagi mengusik hari-hariku. Nah gitu. Nggak enak banget soalnya di sana ya. Nah jadi akhirnya kalian kayak berusaha untuk mencari titik nyamannya kalian masing-masing di dalam kondisi yang seperti ini. Jadi ibaratnya ya, kalian ini di satu tempat yang goyang-goyang gitu ya. Atau katakan di laut lah katakannya. Di laut yang lagi berombak keras gitu ya. Mau diterobos ini laut biar cepet keluar dari badai ini nggak bisa. Nah akhirnya ya udahlah dikondisikan aja diri ikut gitu, ikut arus aja dulu gitu ya, supaya tidak tenggelam aja lah ini ceritanya gitu. Mau keluar dari arus besar ini tetap mampu, maka yang bisa dilakukan hanya mencari titik supaya jangan ambruk aja, supaya nggak tenggelam aja. Nah kayak gitu kalau mau lihat energi hubungan kalian di sana. Seolah-olahnya nih nampaknya sedang tidak peduli ya. Seolah-olah seperti tidak mau tahu. Padahal sesungguhnya ingin melihat ya, ingin segera cepat-cepat melihat ini kalian berdua. Melihat what next-nya ini. Apa selanjutnya setelah dari kondisi keadaan yang seperti ini gitu. Apakah kemudian akan beneran berpisah? Atau kemudian akan kembali bersama? Tapi kalau bersamanya, bersama kayak gimana? Apakah bersamanya kondisi yang seperti ini bakal terulang lagi? Ataukah lebih membaik lagi? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti tetap ada. Gitu ya. Itu yang menjadi tanda tanya yang besar bagi kalian untuk di saat ini. Hanya kalau melihat belum ada pergerakannya. Gitu ya, tentang hubungan. Tapi kalau pergerakan tentang kehidupan pribadi masing-masing, ya sudah ada. Kayak tadi kata Mari kan, mencari titik tenangnya di sini kan. Nah gitu. Tapi kemudian terkhusus bagaimana ini hubungan ini, rumah tangga ini. Nah ini yang masih belum tahu lagi kemana arahnya gitu ya. Oke, baik Libra, dalam bacaan
kita kali ini hadir energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, berikut energi dari Leo, ada energi dari Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio hadir, Taurus ada, kemudian Libra ada, kemudian energi dari Pisces di sini, energi dari Sagittarius, energi dari Scorpio hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.